Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita hari ini adalah kalkulus 4, pertemuan pertama pada semester genap ya. Hari Kamis tanggal 11 Maret 2021. Adapun pokok bahasan kita adalah persamaan diferensial. Persamaan diferensial definisinya, yang dimaksud dengan persamaan diferensial adalah persamaan yang merupakan hubungan antara perubah dan hasil bagi diferensialnya. Persamaan diferensial dibagi dalam dua golongan, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsil ya. Persamaan diferensial biasa itu mengandung hanya satu perubah bebas. Contohnya seperti ini. Jadi X D pangkat 3 Y per DX pangkat 3 ditambah Y DY per DX ditambah X Y kuadrat sama dengan 0 ya. Jadi hanya satu perubah bebasnya, satu adalah terikat. Jadi kalau X nya yang terikat berarti Y nya bebas, kalau Y nya bebas berarti X nya terikat ya. Lalu persamaan diferensial parsil mengandung lebih dari satu perubah bebas. Seperti ini, ada V, ada Y, ada T. Jadi contohnya seperti ini, do kuadrat V per do E kuadrat ditambah do kuadrat V per do E kuadrat sama dengan A do V per do T ya. Atau do T per do X sama dengan 3T plus X do T per do Y, dimana X, Y, T adalah variabel atau perubah bebasnya. Ini suatu persamaan yang berbentuk F, X, Y, Y aksen, Y turunan pertama, Y turunan kedua sampai ke Y turunan Kn itu sama dengan 0, disebut dengan persamaan 1 ya, disebut persamaan diferensial biasa. Yang ini bertingkat atau berorde n, ini n ya, dan derajat atau pangkat dari n nya, pangkat dari Y pangkat n nya, disebut derajat dari persamaan diferensial itu. Contoh misalnya, tentukan tingkat atau orde dan derajat atau pangkat dari persamaan di bawah ini. Nah, di sini kan Y pangkat n ya. Jadi turunan ke berapa di sini ya? Turunan di sini turunannya kedua, pangkatnya 3. Ditambah 2 turunan pertama pangkatnya 4 plus Y sama dengan X plus 1. Nah, persamaan diferensial biasa ini mempunyai orde 2, jadi turunannya ada 2 kali. Nah, pangkat turun di sini kan ada turunan pertama, ada turunan kedua ya, diambil turunan tertinggi. Tertinggi di sini adalah turunan kedua ya, berarti ordenya 2. Nah, di turunan kedua ini punya pangkat berapa dia? Punya pangkat 3, disebut dengan pangkat 3 ya, atau derajat 3. Kalau pernah dengar tingkat 2 ya, tingkat itu sama dengan orde, pangkat itu sama dengan derajat ya. Nah, yang tadi itu bisa ditulis seperti ini. Jadi ini turunan kedua Y per DX kuadrat pangkat 3 plus turunan pertama DY per DX pangkat 4 plus Y sama dengan X plus 1 ya. Nah, seperti ini. Di sini tadi pangkat turunan tertinggi ini turunan pertama, turunan kedua, tertingginya turunan kedua ya, berarti ordernya 2. Dari turunan kedua ini pangkat berapa? Pangkat 2, berarti dia punya pangkat 2 atau derajat 2. Nah, ini seperti ini bisa ditulis seperti ini ya, D kuadrat Y per DX kuadrat pangkat 2 plus DY per DX pangkat 4 sama dengan epsilon pangkat X. Nah, kalau ini kan turunan kedua, turunan ketiga. Nah, turunan tertinggi di sini berapa? Turunan ketiga kan? Berarti ordenya 3. Nah, turunan ketiga ini punya pangkat berapa di sini? Tidak ditulis, pangkat 1. Jadi pangkatnya jangan yang ini ya, tetapi di turunan paling tinggi itu pangkatnya berapa? Turunan paling tinggi kan 3. Nah, ordenya 3. Pangkatnya berapa? 1, cuma nggak ditulis ya, pangkat 1. Lalu ini juga biasa ditulis seperti ini, D pangkat 3Y per DX pangkat 3 plus, ini dikurung ya, karena di sini ada pangkat, maka dikurung. Kalau dia pangkatnya 1 biasanya nggak usah dikurung ya, dan pangkat satunya tidak usah ditulis ya. D kuadrat Y per DX kuadrat pangkat 2 sama dengan 3 ya.
Nah, f(x) dikatakan penyelesaian atau solusi persamaan diferensial apabila fungsi x-nya disubstitusikan untuk y dalam persamaan diferensial. Persamaan yang dihasilkan merupakan suatu kesamaan untuk semua x dalam satu interval. Di sini ada contoh f(x) sama dengan 2 cos x plus 10 adalah suatu penyelesaian dari persamaan diferensial. Ini kalau kita turunkan, ya ditulis ini kan y ya, fungsi x ini sama dengan y. Diturunkan pertama jadi y pangkat aksen, y aksen ya, turunan pertama. Turunan cos kan min sin, min 2 sin x, turunan 10 kan 0. Lalu y aksennya ini kita pindahkan ke kiri jadi plus ya, sama dengan 0. Nah, kemudian f aksen x ditambah 2 sin x itu sama dengan 0. Nah, kita lihat f aksen x-nya atau y aksen kan min 2 sin x, ya kan? Min 2 sin x ini kita tulis di sini. Nih. Min 2 sin x plus 2 sin x. Jadi kan hasilnya 0. Nah, inilah jawaban yang terpenuhi, ya. Nah, kemudian jika fx sama dengan cos 2 cos x sama dengan 10, nah ini plus c lah ya, konstan ya, konstan di sini, konstanta lah, 0 kan, maka ditulis c, maka ini disebut penyelesaian atau penjawab umum ya, atau solusi umum. Nah, jika 2 cos x tambah 10 ini disebut penyelesaian khusus, kita harus mendapatkan nilai c nya, nilai c ini kan 10. Nah, ini disebut dengan penyelesaian ataupun jawab khusus ya. Nanti ada disebut jawab umum, ada yang disebut dengan jawab khusus. Jawab khusus itu adalah harga C-nya adalah ada angkanya ya. Nah, kemudian di sini ada persamaan contoh ya. Tentukan persamaan diferensial dari fungsi di bawah ini. Y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, ini kita turunkan ya terhadap x jadi 2ax plus b. Turunan c karena tidak ada x kan 0 ya. Ini kita turunkan lagi jadi 2a ya, turunan x kan 1 kali 2a 2a, ini 0. Nah, 2a karena tidak ada x turunan 0. Nah, ini turunannya sampai turunan ketiga ya. Nah, ini adalah persamaan diferensial yang diminta, atau ini jawab akhirnya ya. Contoh lagi ya, sama dengan a sin x plus b cos x. Ini kalau kita turunkan turunan sin cos, turunan cos min sin, turunan diturunkan lagi, turunan cos min sin, turunan sin cos. Ini minnya tulis kembali ya. Nah, ini kalau kita tulis jadi min y. Nah, y nya kan plus, ini kan sama kan, ini sama ini. Nah, cuman di sini depannya tulis min. Nah, jika kita jumlahkan y ini ditambah y ini akan menghasilkan 0 ya. Maka inilah persamaan akhir atau jawab akhirnya, menghasilkan benar sama dengan 0 ya. Nah, jawab umum, jawab khusus persamaan diferensial yang tadi, suatu fungsi y sama dengan x memenuhi persamaan satu di atas tadi disebut jawab persamaan satu, jawab dari persamaan satu. Bila jawab tersebut mengandung konstanta bebas, maka disebut jawab umum yang tadi ya. Yang ini tadi jawab umum. Nah, ini ya, ada konstantanya, ini jawab umum. Kalau konstantanya ada angkanya disebut jawab khusus ya. Konstantanya disebut konstanta integrasi. Nah, ini tadi jawab khusus ada angkanya ya. Nah, seperti ini. C-nya dimasukkan ke angka ini, C1-nya, C2-nya. Nah, disebut dengan jawab khusus ya. Nah, garis lengkung yang persamaannya merupakan jawab khusus disebut lengkungan integrasi. Nah, demikianlah penjelasan saya untuk pertemuan pertama kalkulus 4 ya. Mudah-mudahan mahasiswa paham di awal-awal ini ya. Nanti insya Allah minggu depan saya kasih contoh soal lebih banyak lagi supaya mahasiswa lebih mengerti ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.